Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya untuk bisa hadir di perkuliahan kita mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi dengan materi genetika bakteri. Nah, untuk materi genetika bakteri ini kan sudah saya sampaikan ya videonya di pekan lalu. Jadi harapannya kalian sudah menyimak. Jadi apa yang nanti saya jelaskan itu kalian sudah bisa mengaitkan apa yang sudah kalian simak sebelumnya ya. Baik, sebetulnya kalau berbicara mengenai genetika bakteri, kita ambil dulu istilah genetika itu sebetulnya tidak jauh dari genetika pada umumnya yang itu juga dimiliki sifatnya pada makhluk hidup. Ya, jadi mau bakteri, mau manusia, mau tumbuhan, itu juga sama. Pasti memiliki yang namanya sifat genetik. Nah, sebelum lebih lanjut untuk membahas apa itu genetika bakteri dan bagaimana proses pengaturannya, maka kalian harus tahu dulu apa itu genetika. Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan singkat ya. Kalau dari kalian yang pernah membaca atau pernah mendengar sebelumnya, apa sih genetika? Ini secara umum ya, makhluk hidup secara umumnya. Silakan, siapa yang mau menjelaskan apa itu genetika? Dinda, Bu. Iya, silakan Dinda. Genetika itu cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Secara Oke, singkatnya itu dapat dikatakan bahwa genetika itu ilmu tentang gen dan segala aspeknya. baik. Berkenaan dengan pewarisan sifat. Nah, ada yang lain mungkin mau menambahkan, tapi kalau mengurangi jangan ya. Menambahkan boleh. Silakan. Atau mau merevisi. Oh, kurang tepat, Bu. Menurut saya seperti ini. Nah, itu lebih hidup ya untuk sesi diskusinya. Jadi kita paling tidak kalian sudah ada basic ya dengan kalian menyimak sebelumnya itu paling tidak ada lah ya yang sedikit nyantol-nyantol gitu ya yang bisa kalian pahami. Silakan satu lagi yang ingin memberikan penjelasan apa itu genetika. Oh, BPJS. Saya, Bu. Ya, silakan Vina. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, baik aspek maupun penyakit atau bawaan keturunan. Oke, yang mempelajari tentang sifat gen. Baik. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Jadi sebetulnya apa yang sudah dijawab tadi, ya meskipun nanti kita perlu perbaiki secara keseluruhannya, tapi paling tidak itu sudah mendekati ya. Jadi tidak nyimpang sama sekali. Jadi kalau kita berbicara masalah genetika, itu memang tidak lepas dari istilah hereditas ya. Jadi hereditas itu adalah faktor keturunan. Makanya tadi saya menyebutkan ini tidak hanya berlaku untuk bakteri saja. Kita sebagai manusia pun itu juga ada yang namanya faktor hereditas. Kenapa sih kita lebih memiliki kedekatan secara genetik dengan orang tua kita, ketimbang dengan tetangga kita, atau ketimbang dengan teman kita? Karena memang ada istilah pewarisan sifat yang diberikan induk, induk itu artinya orang tua ya, orang tua kepada kita gitu. Jadi kalau manusia ini kan kompleks ya. Jadi pembelahannya selnya itu kan tidak seperti bakteri yang kalian sudah belajar. Kalau bakteri itu kan pembelahannya secara biner ya. Jadi satu itu bisa jadi dua. Tapi kalau manusia kan tidak. Manusia tidak akan bisa melakukan proses reproduksi seorang diri, tidak akan bisa. Ya, jadi butuh yang namanya partner ya. Jadi ada yang namanya pasangan yang memang itu akan bertukar atau akan memberikan sifatnya kepada anaknya. Jadi tidak ada istilah ini anak ibu, ini anak bapak kepada kita manusia itu nggak ada. Yang ada itu adalah dua-duanya memberikan peran yang bisa dikatakan maksimal ya. Jadi meskipun masing-masing indukan atau orang tua ibu atau bapak tidak memberikan sepenuhnya, tetapi paling tidak mereka itu berkontribusi separuh-separuh.
Jadi separuh kita peroleh dari ayah, separuh kita peroleh dari ibu. Ini konsepnya ya, konsep genetiknya. Ada yang tahu mungkin jumlah kromosom manusia itu berapa? Jangan sampai kalian tidak mengenal diri kalian sendiri. Berapa sih jumlah kromosom saya? Gitu. Ada yang tahu berapa jumlahnya? 46 atau 23 pasang bukan, Bu? Betul ya, 46 atau 23 pasang. Kenapa ini penting sekali? Ya itulah yang mencirikan karakteristik manusia. Kita bisa dibedakan dengan makhluk yang lain, karena dulu itu kan ada tuh teori Darwin. Ya meskipun teori Darwin itu tidak sepenuhnya salah ya, ada beberapa yang memang salah karena menyalahi kodrat begitu yang membuat sama antara manusia dan primata. Ya, karena mungkin ada kesamaan sifat ya, kesamaan apa ciri-ciri yang mungkin saling bisa mendekati gitu ya. Tapi itu secara ilmu genetika sebetulnya sangat-sangat tidak tepat ya kalau memang dikatakan begitu, apalagi dari ilmu agama itu sangat jauh. Untungnya ya ilmu-ilmu itu terus berkembang, akhirnya terus memberikan apa kontribusi tambahan-tambahan informasi yang selalu terupdate begitu ya. Jadi bisa dilihat dari sifat genetiknya. Kalau memang betul manusia itu punya keturunan yang arahnya itu sama dengan primata, ayo kita buktikan. Gimana caranya? Hitung kromosomnya. Jadi kromosom manusia sama kromosom hewan itu dipetakan ya. Jadi dipetakan bentuknya seperti apa, jumlahnya berapa. Oke, manusia jumlahnya 46 ya. Tapi ternyata primata tidaklah 46. Berapa? 48. Ya, meskipun 11-12 ya, cuma selisih 2 gitu ya dengan primata, tapi bukan berarti kita sama dengan mereka. Itulah artinya kita sampai kapanpun tidak akan bisa disebut sebagai satu spesies dengan primata. Jadi mau sampai kapanpun tidak akan bisa menikah dengan hewan. Ya, jadi kalaupun tuh memang terjadi proses reproduksi, maka tidak akan pernah menghasilkan keturunan karena konsep dari genetikanya tidak diperoleh. Ya, jadi kalaupun tuh memang penjelasan itu banyak ditolak karena banyak yang tidak paham tentang agama, ya paling tidak kita bisa menjelaskannya berkenaan dengan ilmiahnya. Nah, biasanya kalau orang seperti itu akan lebih masuk ya. Jadi secara genetikanya itu sangat-sangat jelas. Apalagi teknologi zaman sekarang tidak hanya bisa mengamati secara kromosom, bahkan di dalamnya kromosom aja bisa kita lihat sekarang itu ya dengan adanya DNA. Mungkin kalian nggak asing ya dengan istilah tes DNA. Ya kalau kebanyakan nonton sinetron kan begitu. Jadi kalau semisal meragukan anaknya biasanya kita tes DNA. Nah, dipikir tes DNA itu sesuatu yang murah kali ya. Ya itu perlu dilakukan kalau memang sangat diperlukan. Tapi kalau enggak emang itu jelas anak kita ya kenapa kita kurang kerjaan gitu ya. Karena memang itu butuh biaya. Nah, tes DNA ini untuk membuktikan apakah betul kedekatan kita dengan orang tua itu sangat-sangat dekat ya bahkan hampir 100% ya. Jadi mendekati 90%. Itu sangat berbeda kalau misalkan DNA-nya diambil dari tetangga atau orang lain yang memang tidak ada hubungan darah gitu ya. Itu sangat jauh banget. Nah, tapi kalau itu ada anaknya, orang tuanya ya, itu akan memiliki karakteristik DNA yang hampir sama. Ya, jadi itulah kenapa kita memiliki sifat hubungan kekeluargaan yang berdasarkan dengan hubungan darah ya. Jadi kalau dalam agama Islam itu kan perlu diperhatikan tuh kalau kita menikah itu nggak boleh yang apa memiliki jalur yang begitu dekat gitu ya. Tapi sekarang tuh kan banyak apalagi yang musim Lebaran ini ya. Oh, berarti nikah sama sepupu boleh ya, Bu ya, gitu ya. Ya kalau menurut saya, meskipun selama itu diperbolehkan, ya kalau bisa dapet jauh ya jauh lah ya. Kenapa? Karena secara ilmu genetika semakin kita jauh dengan pasangan kita, artinya genetiknya jauh ya, itu faktor-faktor yang menyebabkan nauzubillah min dzalik ya, kecacatan kepada anak kita itu lebih sedikit. Jadi kalau pengen sehat ya itu biasanya kita
memilih pasangan itu yang jauh gitu ya. Jauh itu bukan cuma jauh jauh tempat, bukan, jauh sifat genetiknya, apalagi sampai jauh dari keturunan sukunya ya. Mungkin kita di Lampung, mungkin dia di mana ya, memang itu memiliki variasi dalam keragaman genetiknya. Seperti tapi kalaupun toh memang ada yang mendapat orang-orang dekat saja yang memang ada masih ada saudara, tapi meskipun itu boleh apa diterima ya dalam agama ya tidak masalah ya, karena Allah sudah memberikan apa namanya perintah seperti itu, bahkan larangan itu pasti ada alasannya tentang kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita sampai menikah dengan saudara kita sendiri yang memang itu dekat secara hubungan darah, itu potensi anak kita mengalami kecacatan sangat-sangat tinggi. Nah, karena kita memang makanya itu ya luar biasanya ya, dulu nggak ada ilmu genetik gitu ya. Nggak mungkin zaman Nabi dulu mempelajari tentang genetika, itu nggak mungkin ya, tapi ternyata ilmu yang diberikan Allah langsung itu baru-baru sekarang ini kita baca, oh iya kenapa sih kita nggak boleh begini begitu, nah, gitu ya, jadi kita belajarnya lebih enak gitu. Nah, itu kalau kaitannya dengan manusia. Nah, ini kaitannya dengan bakteri. Apakah bakteri juga sama? Ya sama, karena bakteri itu kan makhluk hidup. Bedanya kalau bakteri itu sifatnya lebih sederhana dibandingkan dengan manusia yang memang lebih kompleks. Pembelahannya pun kalau manusia ada mitosis, ada meiosis ya. Tapi kalau bakteri kan pembelahnya amitosis ya. Jadi tidak secara mitosis yang bisa melakukan di tubuhnya sendiri. Nah, itu kaitannya dengan ilmu genetika. Jadi ada istilah hereditas. Nah, ilmu genetika itu meliputi apa saja. Jadi harus tahu apa itu gen ya. Terus bagaimana gen ini dapat membawa informasi genetik. Karena kita belajar sesuatu yang nggak jelas dengan mata kita. Pokoknya kalau belajar mikrobiologi itu kayak belajar ilmu goib ya kalau saya bilang. Karena sulit kita melihat secara langsung, tapi kita yakin itu ada, ketambah sekarang teknologi sudah semakin canggih ya. Jadi kalau dulu mungkin nggak ada mikroskop, apalagi sampai elektron ya. Kalau sekarang jangankan bakteri, virus pun yang ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri mampu kita potret. Ya. Jadi kalau sampai kemarin itu adanya kisruh mengenai COVID-19 ya, belum tahu bagaimana karakteristik virus tersebut. Kalau tidak ada teknologi, pemeriksaan DNA, mikroskop untuk mengamatinya, nah kita nggak tahu bagaimana proses penyembuhannya lebih cepat. Ya, jadi itu semua yang membawa kita ke zaman yang lebih modern ya, teknologinya semakin canggih. Nah, kemudian setelah kita tahu gen itu apa, bagaimana membawa informasi genetik ya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana gen dapat mengekspresikan informasi di dalam organisme yang akan menentukan karakteristik organisme Bu, tersebut. maaf Bu, suaranya hilang Bu, kecil banget. Oh, suaranya hilang. Kalau Iya, sekarang? kecil Bu. Masih agak kecil Bu. Oke. eh tapi bisa didengar, Mas Ian? Kalau ini udah mending lah Bu. Oke, baik. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita berbicara masalah genetik, sebetulnya hampir sama ya di semua makhluk hidup juga mengalaminya. Nanti kita akan satu persatu akan membahasnya. Yang jelas di sini kita harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Kalau kita sudah paham konsepnya, insya Allah hal-hal yang berkenaan dengan genetika kita bisa memahaminya. Nah, kemudian setelah kita tahu apa itu ilmu hereditas atau genetika ya, kita kembali ke genetika bakteri secara spesifik ya. Jadi sebetulnya hampir dikatakan kalau semua, ya kalau hampir mungkin ada yang enggak, tapi saya katakan semua lah ya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi yang memang itu bernyawa ya, yang dikategorikan sebagai makhluk hidup, itu sifat-sifat genetiknya itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor gennya, bawaannya. Makanya jangan pernah dipaksakan kalau seseorang itu memang berkulit hitam. Ya, sifat aslinya ya kulit hitam. Kalaupun toh memang secara lingkungannya diubah, ya, misal dengan dia adanya perawatan atau apa, tapi sifat genetiknya tetap hitam. Jadi jangan kaget kalau misalkan seseorang itu putih, bersih, bahkan sampai mengkilat, kinclong mungkin ya, saking saking silaunya gitu. Ketika dia punya anak, anaknya hitam.
Nah, itu jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang sifat asli dari orang tuanya ada yang membawa gen kulit hitam. Ya, jadi memang ini sebetulnya yang perlu diluruskan ya, bahwasanya cantik ganteng itu bukan ditentukan warna kulit sebetulnya ya. Ini nggak boleh ya. Jadi kita itu kalau saking pengennya dianggap cantik gitu ya, segala jenis kosmetik nggak tahu kita itu bener atau enggak, aman atau enggak kita ambil. Yang penting kulit saya putih dalam waktu yang cepat. Nah itu sangat kurang bijak ya, karena cantik itu tidak mesti dari secara fisik, tapi lebih ke innernya ya. Kemudian yang kedua, selain sifat genetik itu faktor lingkungan. Nah itu, jadi jangan pernah menyalahkan ya kita di tempat yang tropis, bahkan mungkin di sekarang ini yang suhunya tinggi atau suhunya panas ya, kulit kita itu akan mengalami penggelapan ya, dibandingkan mereka yang ada di Jepang ya, di Korea yang memang mereka memiliki berbagai jenis musim ya, karena ini sangat berpengaruh sekali dengan sifat si eh, makhluk hidup tersebut. Nah, kaitannya dengan bakteri apa? Bakteri pun juga begitu. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi genetika dari bakteri tersebut. Apalagi bakteri ini sifatnya adalah prokariotik, di mana inti selnya itu tidak memiliki membran. Yang artinya tidak ada penghalang, sangat mudah sekali mengalami perubahan. Itulah kenapa bakteri sangat cepat sekali kalau ada faktor lingkungan yang menyebabkan dia bermutasi. Ya, kalau manusia kan enggak. Manusia itu kalau sampai bermutasi sepenuhnya ngeri juga gitu ya. Makanya kalau kalian sering nonton-nonton film yang mungkin menunjukkan keanehan-keanehan dalam bermutasi itu mungkin hanya ini ya imajinasi saja ya. Karena kalaupun toh memang manusia mengalami mutasi itu hanya sebagian. Mutasi itu pun karena adanya kegagalan dalam proses pembelahan. Misalkan jari tangannya yang normalnya 5 tapi ini 6 ya, kan itu adanya kelebihan. Atau mungkin jari tangannya yang normalnya 5 jadi 4. Tapi tidak sampai merubah sepenuhnya yang mungkin kepalanya jadi kepala ular gitu ya, badannya badan kerbau itu sangat tidak mungkin ya. Karena itu hanya ada di film-film. Nah, mutasi ini tapi kalau pada bakteri bisa membuat jadi berubah sepenuhnya gitu ya. Tapi tetap dalam satu spesies bakteri. Maksudnya begini, ketika bakteri itu mengalami ancaman terhadap lingkungannya ya, misalkan kita memberikan antibiotik nih pada bakteri, tapi antibiotik itu hanya diberikan di hari 1, 2. Otomatis si bakteri itu hanya melakukan proses pelemahan itu di hari ke-1, ke-2, tapi belum mati. Nah, harusnya kan kalau mengkonsumsi antibiotik kan sampai habis ya, mau sembuh atau belum, pokoknya sampai habis gitu ya. Jadi jangan sampai memberikan ruang si bakteri untuk mengalami perlindungan diri. Jadi belum belum mati ya, masih teler-teler gitu, udah diberhentikan. Maka si bakteri itu akan merespon lingkungannya untuk mengenalinya itu sesuatu yang biasa aja. Jadi akhirnya apa? Akan lebih kebal gitu ya. Jadi itulah kenapa penggunaan antibiotik ini tidak boleh sembarangan ya. Dan pastikan dulu apakah penyakit itu disebabkan karena infeksi bakteri. Jangan-jangan infeksi virus, jangan-jangan infeksi jamur ya. Makanya kita harus paham dulu yang namanya antibiotik itu memang hanya dikhususkan untuk bakteri, bukan untuk virus. Nah, itu ya, jadi faktor genetik itu faktor yang menyebabkan sifat-sifat bakteri itu ada dua ya. Yang pertama adalah faktor genetik yang memang dimiliki oleh si bakteri tersebut. Yang kedua adalah faktor lingkungan hidupnya. Ya, itu menjadi dua faktor yang sangat menentukan. Sama dengan manusia pun juga begitu. Kita selain dipengaruhi oleh faktor genetik, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, kemudian sifat-sifat bakteri yang disebabkan oleh sifat-sifat gen ya, itu terdapat di tempat yang khusus. Jadi gen itu tuh ada di dalam sel ya. Jadi kalau ditanya gen itu di mana sih? Coba tunjukkan. Ya karena manusia ini terdiri dari sel, ya di dalam sel itu. Sama, bakteri pun begitu. Jadi ketika ditanya di mana gen-gennya bakteri, ya karena makhluk hidup bakteri itu memiliki sel. Ya, maka sel itulah yang di dalamnya ada
gen. Nah, terus spesifiknya di mana lagi? Spesifiknya itu terdapat di dalam kromosom, ya, yang kita sebut dengan istilah sifat genotip yang memang tidak tampak oleh kita. Nah, sifat kromosom yang mungkin membawa genetik itu akan terlihat secara fisik, ya. Dan ini secara fisik pun juga ada kontribusi dari lingkungan yang mungkin bisa mempengaruhi, ya. Jadi ada dua, secara genetik dan faktor lingkungan, disebut dengan fenotip. Nah, ini adalah karakteristik dari genetika bakteri. Nah, kembali ke genetik tadi ya, sifat-sifat bakteri. Sebetulnya sama jawabannya ya. Kalau misalkan ditanya yang menentukan sifat-sifat manusia itu berupa apa gitu ya. Sama dengan pertanyaan yang menentukan sifat-sifat bakteri itu berupa apa. Karena di dalam tubuh kita ini kan kita yang memiliki pun kita nggak tahu yang terjadi sekarang ini apa. Makanya sangat luar biasa banget ya kalau sampai kita ini diberikan tanggung jawab untuk mengatur semuanya, mungkin kita sampai nggak doyan makan gitu ya. Artinya saking waktu kita habis hanya memikirkan yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan sampai sekarang ini tidak ada orang yang tahu sehari itu berapa kali dia berkedip ya. Bahkan sampai tidak ada yang tahu berapa kali jantungnya berdetak. Nggak ada. Tapi semua itu tetap harus berjalan. Walaupun itu tanpa sepengetahuan kita. Jadi kita tuh berada di alam bawah sadar lah ya, artinya memang bukan kendali kita. Nah, tentunya dalam hal ini sudah ada yang mengatur secara rapi di dalam tubuh kita. Nah, kaitannya dengan sifat-sifat bakteri yang secara genetik tadi ya, di dalam tubuh bakteri itu sudah ada pengkodean-pengkodean secara khusus yang sudah disetting ya, yang memang itu dibawa oleh gen. Ya, jadi kalau sudah berbicara gen itu berarti yang menentukan sifat-sifat yang nantinya akan diwariskan. Karena sifat-sifat yang diwariskan itu tidak melulu tentang secara genetik yang itu kaitannya dengan jenis kelamin kalau itu pada manusia. Ya, tapi juga secara sifat fisiknya. Kalau pada manusia itu mungkin bisa dilihat dari warna kulitnya, ya, tinggi badannya, kemudian warna rambut, itu semua ditentukan oleh sifat genetik gitu ya. Nah, kalau pada bakteri kan karena lebih sederhana begitu ya, jadi memang kaitannya dengan sifat secara proses reproduksinya. Nah, gen itu terdapat di mana? Terdapat di dalam kromosom. Jadi kalau kalian sudah belajar kemarin ya tentang morfologi bakteri, bakteri itu ada secara internal dan eksternal bagian-bagiannya. Nah, kalau kromosom ini karena letaknya di dalam, maka masuk ke dalam internal bagian dari morfologi bakteri. Nah, kalau kromosom pada bakteri ya itu beda dengan kromosom pada manusia. Tentunya lebih sederhana ya dibandingkan dengan manusia. Kalau pada manusia kan kromosom itu letaknya di dalam sel ya. Di dalam sel kemudian ada yang disebut dengan nukleus atau inti sel yang memang itu bermembran, sangat begitu rapat, rapi dan tidak acak-acakan ya. Artinya teratur ya. Jadi yang membuat gen-gen manusia itu lebih kekal ya sifat-sifatnya gitu. Jadi jangan pernah berharap terjadinya mutasi manusia jadi kerbau, manusia jadi ular itu sesuatu yang hanya di imajinasi kita saja. Tapi yang ada adalah sifat gen itu dari awal sampai akhir tetaplah manusia. Begitu pula dengan bakteri. Tapi lebihnya kalau bakteri ini sifat yang gampang berubahnya itu tadi yang karena efek faktor lingkungan ya yang menyebabkan dia bermutasi. Tapi tidak akan mungkin bisa bermutasi menjadi makhluk hidup yang lain gitu. Karena sifat dari kromosom ini membawa gennya itu lebih kekal begitu ya, dan itu akan turun temurun. Nah, karena bakteri ini tidak memiliki inti sel ya seperti manusia begitu ya. Nah, inilah yang membuat kromosom ini gampang sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan begitu. Jadi kalau kita tahu ya bahwasanya memang bakteri ini kan mudah sekali mengalami mutasi ya. Jadi memang sebelum kita memberikan perlakuan pada bakteri, kita pahami dulu. Kita kenali dulu bakteri itu karakteristiknya seperti apa. Kenapa sih kita kurang kerjaan ngurusin bakteri, Bu? Ya gimana? Mereka ini mau nggak mau, suka nggak suka ada di sekitar kita. Kalau mereka semua menguntungkan, ya kita senang. Ya artinya nggak perlu kita berperang gitu ya dengan bakteri gitu. Tapi kenyataannya banyak dari mereka yang justru sifatnya
apa namanya patogen gitu ya terhadap tubuh kita. Ya kalau yang sifatnya menguntungkan ya sudahlah ya kita nggak perlu membahas itu. Yang penting kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan nutrisi, kebutuhan obat, vitamin yang memang sudah ada industri secara khusus yang memanfaatkan itu. Tapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana kalau bakteri itu yang bersifat merugikan terhadap kesehatan manusia. Jadi mau nggak mau kita harus mengenalinya. Paling tidak kita memahami secara teoritisnya dulu. Ya, jadi jangan sampai nanti kita kalah sebelum berperang. Sudah tahu kalau bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh kita ya dengan mudah, kita malah menambah peluang mereka lebih mudah masuk dalam tubuh kita, begitu. Nah, kalau pada manusia yang sifatnya eukariot itu inti selnya disebut nukleus ya. Sedangkan kalau pada bakteri yang karena tidak memiliki membran inti ya, itu disebut dengan nukleoid. Nah, itu ya. Jadi ini saya berikan contoh gambar dari bakteri yang sifatnya yang bentuknya adalah batang ya. Karena si bentuk-bentuk bakteri itu kan banyak ya. Ada yang bulat ya, ada yang rantai. Nah, ini saya ambil yang bentuknya basil atau batang. Jadi di dalamnya ini ada yang disebut dengan nukleoid, yang di dalamnya ada kromosom. Nah, yang bentuknya ngeruwel-ngeruwel ini adalah kromosomnya si bakteri. Ya, jadi semua sifat-sifat genetik itu ada di dalam kromosom. Jadi kalau ada pertanyaan, bagian manakah yang menentukan sifat genetik manusia, hewan apa namanya bakteri, jangan sampai bilang tidak selain kromosom. Ya, karena mau itu hewan, mau itu manusia, mau itu bakteri, itu masuknya di dalam kromosom, yang itu ada di dalam sel, ya, dan lebih tepatnya di inti sel. Tapi beda loh dengan virus, ya. Jadi virus itu kan kalau kalian kemarin belajar mengenai perbedaan antara virus dan bakteri, kalau virus itu kan memang tidak disebut sebagai sel ya, karena memang tidak memiliki inti sel, tidak memiliki sitoplasma dan lain-lain. Tapi virus disebut sebagai makhluk hidup gitu. Kenapa? Karena memiliki materi genetik. Jadi materi genetik pada virus itu tidak terdapat pada sel, tetapi terdapat pada area kapsidnya, di dalam kapsid atau bagian kepalanya. Disitulah dia menyimpan kromosomnya. Jadi mau nggak disebut makhluk hidup ya gimana? Dia punya materi genetik yang bisa diturunkan dan bahkan bisa menginfeksi. Padahal kan syarat disebut makhluk hidup kan salah satunya memiliki sel. Gitu ya. Jadi meskipun virus itu bukan makhluk hidup selayaknya yang lainnya yang memiliki sel, tapi tetap virus itu disebut sebagai makhluk hidup karena punya yang namanya materi genetik ya berupa DNA atau RNA. Nah, kita mengenal kromosom, tapi lebih spesifiknya pada bakteri ya. Kalau kromosom pada bakteri itu sebetulnya tidak cuma satu. Nah, nanti ada lagi yang disebut dengan plasmid ya. Tapi kita belajar dulu yang kromosom yang memang ada di dalam nukleoidnya, yang ada di bagian tengahnya ini. Nah, ini kromosom ya. Jadi kromosomnya sebetulnya bentuknya itu hampir sama dengan kromosomnya manusia. Bedanya kalau pada manusia itu double helix namanya, tapi kalau pada bakteri itu single helix ya. Jadi hanya satu rantai saja. Sedangkan kalau pada manusia ada dua atau berpasangan ya. Nah, dalam hal ini nukleoid ini sangat penting sekali ya dalam proses reproduksi, proses pertumbuhan selnya. Jadi, kemampuan bakteri itu untuk bereproduksi sangat ditentukan oleh kromosom yang ada di nukleoidnya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai gen bakteri ya. Sebetulnya hampir sama juga dengan gen pada manusia ya. Jadi kromosomnya itu terbagi atas beberapa segmen-segmen ya, di mana setiap segmen itu sangat menentukan rantai atau sekuen asam amino yang nantinya akan dihasilkan. Jadi asam amino yang nantinya akan menjadi protein dan itu sangat vital untuk tubuh kita itu tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada DNA ya. Jadi semua itu berawal dari DNA. Jadi itulah kenapa sekuen asam amino itu ditentukan oleh DNA. Jadi kalau dalam ilmu genetika ya atau sintesa protein itu asam amino satu asam amino itu baru akan bisa dibentuk dengan 3 susunan DNA yang berbeda. Nah, itu tentunya sangat di luar kemampuan kita untuk mengatur itu semua.
Ya saat ini pasti di antara kita tidak ada yang menyadari dalam tubuh kita itu sedang dibentuk asam amino apa begitu atau protein apa begitu ya. Jadi dalam hal ini memang semua sudah tersetting secara otomatis di dalam tubuh kita. Ya semoga saja tidak ada gangguan. Karena kalau sampai ada gangguan, maka itu akan mengalami mutasi. Sangat berbahaya sekali ya. Jadi kalau semisal tidak terbentuk asam amino tertentu dan ternyata asam amino itu berpengaruh terhadap tubuh kita, maka kita akan kehilangan itu. Ya, jadi tentunya dalam hal ini jangan sampai kita terpapar oleh yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur DNA kita, akhirnya kita bisa mengalami mutasi atau perubahan genetik. Nah, kemudian gen yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat-sifat dari sel induk atau orang tua ya kepada sel-sel anak, yaitu gen itu tadi ya. Jadi kalau semisal suatu makhluk hidup tidak punya gen itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, bagaimana dia akan meneruskan sifatnya kepada anak-anaknya kalau dia tidak memiliki gen? Sebentar ya. Oke, saya izin sebentar turun ke bawah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi saya sudah menyebutkan tadi bahwasanya memang protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita tidak akan bisa terbentuk begitu saja kalau tidak ada yang namanya kode-kode yang itu berasal dari DNA kita ya. Jadi memang pentingnya kita memiliki DNA itu seperti itu. Karena selain sebagai sifat hereditas yang kita turunkan kepada generasi kita, juga untuk tubuh kita sendiri. Karena tubuh manusia itu kalau tidak ada proses regenerasi ya tua sebelum waktunya begitu ya. Jadi itulah kenapa kulit kita itu alhamdulillah selama tidak ada kelainan ya, itu tidak akan mengalami keriputan atau tidak akan mengalami kerusakan sebelum saatnya tiba ya atau waktunya masuk lansia begitu ya. Apalagi kalau sampai diberikan perawatan-perawatan yang menyehatkan. Ya, artinya apa? Sel-sel kulit kita itu terus mengalami regenerasi dengan adanya pembelahan-pembelahan sel itu. Nah, pembelahan-pembelahan sel itu kalau tidak ada sifat-sifat genetik ya atau sifat-sifat yang memang dibawa oleh kromosom itu tadi, maka tidak akan bisa terjadi hal demikian. Nah, kemudian kalau untuk bakteri sama juga, protein pun sangat berperan penting untuk kehidupannya, terutama dalam proses metabolisme, sama dengan manusia. Jadi manusia pun kalau nggak punya protein, kita nggak akan ada enzim, ya. Kita tidak punya hormon, kita tidak punya zat-zat yang memang itu diperlukan untuk tubuh kita. Misalkan dengan adanya hormon insulin, nah itu kan tidak akan bisa terbentuk kalau misalkan kita tidak memiliki kromosom. Nah, bakteri pun juga sama. Bakteri pun menggunakan proteinnya itu untuk metabolismenya ya, misalkan untuk menghasilkan enzim yang memang diperlukan untuk proses pertumbuhannya juga sama ya. Pada prinsipnya sih sama. Kemudian dilanjut plasmid. Nah, tadi saya menyebutkan kalau kromosom pada bakteri itu kan tidak cuma satu. Satu yang memang ada di dalam nukleoid ya atau di dalam sel. Nah, ternyata pada bakteri itu juga memiliki jenis kromosom yang di luar inti ya atau kita kenal sebagai ekstra kromosomal ya atau plasmid. Memang kalau dari segi manfaatnya memang berbeda dengan yang ada di kromosom di nukleoid ya. Jadi kalau plasmid ini lebih untuknya si bakteri ini kan gampang sekali ada ancaman dari lingkungan. Ya, jadi dengan adanya plasmid ini dia berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Makanya kalau semisal kita salah penggunaan dalam antibiotik ya atau tidak tepat, maka plasmid inilah yang akan segera mengambil alih kekuatannya. Jadi yang menyebabkan bakteri mudah sekali mengalami mutasi ya plasmid ini karena plasmid ini bisa dikatakan sebagai perlindungan secara maksimal lah ya terhadap ancaman-ancaman yang ada di lingkungannya. Sehingga dalam satu proses begitu ya, plasmid ini bisa menyebabkan perubahan mutasi bahkan sampai mencapai 30 kali ya itulah kemampuan bakteri ya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau dalam hal
penggunaan antibiotik kita tidak berhati-hati ya, karena memberikan kesempatan plasmid untuk istilahnya menghindari ya, atau memberikan perlindungan atau malah memberikan kekuatan yang lebih terhadap si bakteri tersebut. Masalahnya kalau kekuatan itu hanya dimiliki oleh bakteri itu ya enggak masalah. Habis mati selesai. Tapi masalahnya keturunan-keturunannya yang merupakan hasil-hasil pembelahannya itu memiliki sifat yang sama dengan yang sudah memiliki kekuatan tadi. Itu yang berbahaya. Makanya egois sekali ketika seseorang bilang, nah ini kan yang sakit-sakit aku ya, yang nggak minum antibiotik tepat waktu kan aku, ya urusan-urusan aku lah gitu. Itu beda ya, itu saya katakan sangat-sangat egois, tidak memikirkan paling tidak anak-anaknya kelak ya, generasi berikutnya. Kalau sampai dia tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh apotekernya atau dokternya begitu ya, yang harus dihabiskan. Nah, bakterinya nularlah ke anaknya dan ternyata bakterinya itu sudah memiliki kekuatan yang beda dari sebelumnya. Akhirnya tidak mempan diberikan antibiotik tersebut. Karena kalau berdasarkan penelitian itu apa ya, kemampuan antibiotiknya itu sudah mengalami penurunan ya. Mungkin zaman-zaman dulu antibiotik penisilin itu bisa untuk membasmi hampir semua jenis bakteri. Tapi kalau sekarang udah jarang banget, udah beda levelnya. Karena pertama kali antibiotik ditemukan itu kan jenisnya penisilin ya. Kalau sekarang penisilin udah jarang sekali. Kenapa? Karena sudah banyak jenis bakteri yang lolos gitu ya, yang sudah tidak mempan gitu ya, udah nggak kapok gitu ya dengan adanya penisilin. Jadi harus diberikan yang tipenya atau jenisnya lebih lebih tinggi ya, perannya begitu ya atau fungsinya. Jadi istilahnya memang kita harus berhati-hati jangan sampai nanti anak cucu kita sampai tidak ada antibiotik satupun yang mampu membunuh bakteri. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Oke, kemudian kembali ke plasmid tadi. Jadi plasmid itu memang diperuntukkan untuk perlindungannya, tapi selain untuk perlindungan juga untuk reproduksi juga bisa ya. Tapi meskipun tidak sebanyak kromosom yang ada di nukleoid ya. Jadi memang penting sekali misalkan dalam fleksibilitas untuk respon mikroba terhadap lingkungannya ya, yang memang sifatnya mengancam, yang tadi saya sebutkan misalkan adanya antibiotik begitu ya. Nah, itu memang sudah takdirnya ya kalau si bakteri itu mampu seperti itu karena memiliki plasmid. Nah, macam-macam plasmid yang dimiliki oleh bakteri itu ada plasmid pili F sama plasmid R ya. Kalau pili F itu yang kaitannya dengan reproduksi. Nah, ini kalian kemarin sudah saya berikan video berkenaan dengan jenis-jenis reproduksi ya, pembelahan pada bakteri itu terlibat kalau untuk plasmid ini pada proses konjugasi ya. Sedangkan kalau plasmid R, ini jenis plasmid R itu yang dia banyak mengatur resistensi terhadap antibiotik. Jadi inilah yang bisa menularkan satu bakteri dengan bakteri yang lain karena memiliki aktivitas reproduksi ya. Jadi ada tahap yang disebut dengan proses konjugasi. Akhirnya yang bakteri yang diberikan sifat itu akan tertular kekuatannya terhadap antibiotik yang diberikan. Nah, inilah bahayanya ya. Jadi penularan itu bisa dalam satu spesies atau bahkan berbeda spesies tapi dalam satu genus yang sama. Nah, ini kan sangat bahaya sekali kalau dia menularkan sifat-sifat yang kuat terhadap antibiotik itu. Karena sebetulnya semua pengaruhnya itu ya karena ulah kita sendiri ya. Coba kalau kita menyelesaikan pengobatan antibiotik dengan baik, mati bener itu ya. Nggak ada istilah mati yang sifatnya masih lemes, masih teler ya bakterinya gitu. Tapi dia masih hidup dan masih mampu melakukan proses pembelahan. Seperti itu. Nah, mengenal terkait DNA, ini tadi yang kita sebut-sebut ya. Jadi DNA itu bisa dikatakan sebagai tempat penyimpanan informasi genetik ya, yang membawa informasi-informasi sifat-sifat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu. Nah, secara strukturnya bisa kalian lihat di sini ya, DNA itu memiliki basa nitrogen ya. Basa nitrogennya itu ada purin, ada pirimidin. Kalau purin itu terdiri dari guanin dan adenin. Kalau pirimidin itu terdiri dari timin dan sitosin. Dan ini sifatnya berpasangan. Jadi basa nitrogen ini tidak boleh
seberangan ya. Jadi dia harus berpasangan. Jadi dalam hal ini memang perlu diperhatikan secara spesifik ya, tidak boleh berbeda pasangan. Kenapa? Karena kalau sampai berbeda pasangan, maka dia akan mengalami mutasi. Mutasi yang menyebabkan untuk menghasilkan protein yang berbeda dari yang sebelumnya, yang memang diinginkan oleh tubuh. Nah, misalkan ini ya, ini adalah bentuk double helix dan ini dimiliki oleh manusia ya. Kalau bakteri itu sifatnya dia tunggal. Saya coba lihatkan ya. Nah, ini kalau ini kan DNA yang dimiliki oleh manusia yang sifatnya dia ganda. Tapi kalau pada bakteri ya, dia sifatnya dia sirkuler atau tunggal seperti ini. Ya, ya memang ini nanti ujung-ujungnya juga bisa membentuk double helix juga, yang membentuk DNA juga, tapi harus melalui tahap yang disebut dengan sintesa protein. Tuh ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya setiap protein itu harus tersusun dari basa nitrogen atau DNA itu ya. Jadi misalkan ada beberapa jenis asam amino, misalkan asam amino leusin. Nah, ini memang sangat penting sekali untuk tubuh makhluk hidup ya. Nah, asam amino leusin ini baru bisa dihasilkan ketika terbentuk susunan asam basa nitrogen CUU. CUU itu berarti sitosin, urasil, urasil ya. Jadi memang ada tiga, ini namanya kodon ya kalau tiga seperti ini. Nah, ini mungkin lebih lanjutnya bisa kalian simak lagi ya dari video yang sudah saya jelaskan. Artinya memang itu menjadi penjelasan yang harapannya kalian bisa menyimak secara seksama ya. Jadi jangan sampai slip. Artinya memang kalian mau nggak mau harus mempelajari ini semua. Karena memang kaitannya ini penting untuk proses pembelajaran selanjutnya dan juga penting untuk kesehatan ya. Jadi tidak boleh kita tidak mempelajarinya. Nah, kemudian ada tiga jenis RNA ya. Di sini ada RNA yang kita kenal dengan RNA messenger ya, messenger RNA, ada RNA ribosom atau rRNA, ada RNA transfer atau tRNA. Nah, ini semua memiliki tugas yang berbeda. Nah, kalau RNA messenger ya, atau kita kalau di bahasa Indonesia kan RNA pesuruh gitu ya. Nah, ini akan bertugas membawa informasi genetik ke ribosom dalam bentuk kodon untuk mengkode asam amino dalam rantai polipeptida yang akan dibentuk. Jadi sebelum membentuk protein itu dia akan membawa informasi genetik dulu dari ribosom. Ini mau menghasilkan asam amino apa nih? Jadi harus tahu dulu dari awal, jangan tiba-tiba saya minta ini, ya enggak. Jadi terkonsep ya. Sebetulnya kita bisa belajar dari tubuh kita sendiri ya. Ketika kita akan merencanakan sesuatu itu bukan sesuatu yang tidak terskedulkan. Kita nulis dulu rencana kita apa hari ini. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 ini apa rencananya. Nah, baru nanti dalam prosesnya kita tahu apa yang akan kita siapkan. Nah, tubuh kita aja sudah mengajari hal demikian. Masa kita enggak? Ya, banyak di antara kita itu gabut ya. Artinya hari ini udahlah ngalir aja lah, udah mau ngapain aja, udah ikut aja lah, udah kuliah hari ini entah apa isinya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kenali dulu kita mau belajar kuliah apa, dosennya siapa. Janganlah sampai nanti hubungin dosennya keliru begitu ya. Yang disiapkan juga keliru, jangan sampai. Kenali dulu mata kuliahnya apa, belajar tentang apa. Nah, itu akan enak sekali nanti rule-nya ya. Sama dengan proses ini tadi. Jadi kalau kita mau menghasilkan asam amino itu tidak ujuk-ujuk kalau bahasanya itu ya. Ada kodenya dulu dalam tubuh kita ya. Jadi setelah RNA messengernya membawa informasi, saya butuh asam amino A misalkan, karena saya mau ini. Dia akan memberikan informasi itu ya dari ribosom. Nah, kemudian ada RNA ribosom yang memang ada di organela ribosom. Akan diterima informasi itu. Oh ya, ada informasi kalau si A ini butuh asam amino ini. Nah, ini kan sebuah kerjasama yang sangat bagus gitu ya. Diterima, tapi kan itu masih dalam bentuk kode. Ya, istilahnya kayak kayak sandi Morse gitu ya. Kalau dulu kalian pernah belajar pramuka itu kan sandi Morse-nya itu nggak akan bisa dibaca oleh semua orang kalau kita tidak tahu artinya apa. Nah, disinilah fungsi dari apa namanya ribosom RNA ini yang akan memberikan makna
yang dimaksud tuh apa sih? Nah, itu ya. Jadi masuklah ke RNA transfer. Nah, RNA transfer inilah yang nantinya akan mengidentifikasi asam amino yang memang sesuai dengan informasi genetiknya. Jangan sampai salah sambung, yang diminta tempe yang disediain tahu misalkan, yang diminta beras yang disediain jagung. Ya meskipun sama-sama dia jenis karbohidrat tapi fungsinya berbeda. Nah, itulah yang bisa menyebabkan mutasi genetik. Kalau sampai apa yang diminta berbeda dengan apa yang diberikan. Nah, itulah fungsi dari RNA ini. Jadi sangat berbahaya sekali kalau tubuh kita tidak memiliki RNA. Baru nanti setelah diidentifikasi maksud asam amino apa yang diminta begitu ya dari informasi genetiknya, kemudian akan diangkut ke ribosom. Ya, nah itulah. Nah, ini saya berikan contoh ya. Jadi misalkan bakteri itu sudah memiliki RNA yang bentuknya tunggal, sirkuler lah ya, bentuknya tunggal yang tadi saya sampaikan. Apakah ini langsung bisa digunakan untuk menghasilkan asam amino yang bakteri butuhkan? Ya enggak bisa. Karena pada prinsipnya basa nitrogen itu berpasangan, tidak boleh dia single ya. Jadi kita sudah diajarkan di sini ya, makhluk hidup itu memang harus berpasangan ya. Jadi ini kan A ini singkatan dari adenin ya. C itu sitosin. Nanti kalau lupa bisa dilihat di materi berikutnya, sebelumnya ya. Nah, pasangan ini nggak boleh keliru begitu ya. Jadi A, C, C, A ini kode semua ini. Karena kalau kita nggak ngerti maksudnya bingung begitu ya. Jadi alhamdulillahnya tubuh kita sudah lihai dalam hal ini. Bahkan sebelum kita dinyatakan lahir di dunia pun sudah ada proses sintesa protein ya. Sehingga kita bisa punya tangan, punya kaki, punya mata, detak jantung berdetak itu kan karena sintesa protein yang terjadi di dalam tubuh kita waktu kita masih dalam kandungan. Nah, terjadilah proses sebenarnya transkripsi. Nah, transkripsi ini yang awalnya DNA apa yang cetakan lah kita bahasnya cetakannya ya yang akan nanti menghasilkan asam amino ya. Jadi cetakan DNA-nya ini akan mengalami tahap yang disebut dengan transkripsi yang nantinya akan menghasilkan mRNA ya. Jadi mRNA inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk kode. Nah, ini harus berpasangan ini ya. Nggak boleh nggak. Artinya memang ini harus jodohnya. Nah, kalau sampai bukan jodohnya nanti dia beda makna gitu ya. Makanya kalian harus paham dulu terkait perjodohan tadi ya. Ini nggak boleh keliru nih. Jadi guanin dengan adenin, timin dengan sitosin ya itu tidak boleh keliru. Nanti silahkan disimak lagi videonya ya kalau memang masih ada yang belum paham. Insya Allah kalau kalian pelan-pelan mendengar, menyimak penjelasan saya di video itu pasti paham. Nah, baru terbentuklah kodon ya. Kodon ini terdiri tiga ya. Misalkan saya sudah ada contohnya di sini kodon yang pertama UGG. Nah kan nggak ngerti UGG itu apa ya kan? Makanya dilakukan translate atau penterjemahan atau diidentifikasi. Oh, setelah diidentifikasi ternyata UGG itu adalah TRP. Nah, TRP itu apa? Cari di sini ya. Jadi istilahnya kalian harus belajar mengenai macam-macam atau jenis-jenis asam amino. Kalian itu kan angkatan 2022 reguler ya. Oke. Mungkin lebih spesifiknya nanti bisa dipelajari di biokimia ya. Itu akan banyak belajar mengenai jenis-jenis asam amino. Tetapi bukan berarti alah udah latih aja lah, tidak ya. Boleh dari sekarang. TRP itu apa? PHE itu apa? GLE itu apa ya. Jadi inilah singkatan ya, singkatan dari nama-nama asam amino. Oh, ternyata UGG ini adalah TRP, itu adalah jenis asam amino. Nah, itu adalah protein baru bisa digunakan oleh tubuh. Jadi kalau belum dibentuk ini asam amino ini, tubuh kita tidak akan bisa menggunakan karena yang mengerti kode-kode itu ya hanya mereka begitu ya. Mereka di sini maksudnya adalah DNA timnya itu tadi, RNA itu tadi gitu. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjutnya bisa kalian simak lagi di video saya ya, yang berkenaan dengan materi genetik atau genetika bakteri. Itu sudah pasti ada atau keluar di UTS. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu proses sintesa protein itu bisa terbentuk. Jadi jangan dipikir
protein-protein yang kita miliki itu tiba-tiba ada, itu nggak mungkin. Semua berawal dari DNA, RNA, ya memang itu nanti akan membentuk kode-kode khusus, baru terbentuklah protein. Jadi kita tuh kayak belajar diri kita yang nggak nampak. Jadi ya mau nggak mau, walaupun sebetulnya itu membutuhkan ekstra energi ya, karena memang kita sulit mempelajari sesuatu yang abstrak ya, tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Pasti bisa, apalagi di video sudah banyak ya berkenaan dengan ilmu genetika. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, harapannya sih kalau tidak ada pertanyaan berarti udah paham semua ya. Jadi nanti saya kan belum memberikan tugas individu ya dan tugas kelompok. Nanti saya coba susun ya untuk tugasnya. Harapannya nilai yang kalian peroleh itu betul-betul maksimal ya. Jadi kalau kalian masih ingat kontrak perkuliahan di awal, sebetulnya UTS sama UAS itu tidak lebih dari 40% ya. Itu bukan berarti kalian harus rendah nilainya, enggak ya. Artinya apa? 60% itu nilai-nilai yang lain. Seperti kuis, tugas, ya, kehadiran. Kalau saya kehadiran tetap saya hitung ya. Jadi harapannya kalian apa ya, tidak mati dalam satu kejap hanya karena UTS-nya jeblok atau UAS-nya jeblok ya. Karena saya pengen kalian lebih bisa menghargai kegiatan-kegiatan perkuliahan yang lain, ya memang itu bisa mendukung untuk nilai kalian. Tapi bukan berarti oh ya udah aku UTS UAS biasa-biasa aja bahkan mungkin nggak lulus nggak apa-apa. Ya jangan, karena belum tentu bisa mengcover nilai-nilai yang lain. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Tidak banyak harapan saya, yang penting kalian itu bisa selesai ya semua mata kuliah di semester ini tanpa meninggalkan luka ya, luka untuk mengulang maksudnya. Karena mengingat kalian adalah reguler ya. Reguler ini beda dengan kelas yang lainnya. Kenapa? Itu tadi, kalian waktunya memang sesuai dengan step by step-nya. Jadi kalau mengulang, berarti harus menambah waktu. D3 itu tidak lebih dari 3 tahun. Nah, itu dicamkan dari sekarang ya. Kalian harus selesai dalam waktu 3 tahun, tidak boleh lebih dari itu. Oke, mungkin itu bisa menambah semangat kalian. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima